Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, para pemerhati desa, dan para pegiat desa dimanapun kalian berada. Kembali kita masuk ke ruang podcast. Tentunya kami sangat lama sekali tidak masuk ke ruang inspirasi ini. Dan kali ini alhamdulillah kita dapat kembali masuk. Tiada lain, kami akan menyampaikan seluruh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, bagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 ini hampir selesai. Sahabat desa, sebagaimana regulasi yang sudah mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa, terutama bagaimana keuangan desa itu dapat diatur oleh beberapa peraturan yang tentunya sangat mengikat sekali, sehingga pemerintah desa berjalan di rule yang benar sesuai dengan tahapan demi tahapan, sehingga sampai realisasi kegiatan yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Sahabat desa, sebagaimana Permendagri nomor 7 tahun 2023 tentang rincian dana desa, dan kemudian peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa. Kemudian ada PMK 145 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa, dan PMK 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa ke setiap desa. Sahabat desa, berbangga hati kami di penghujung tahun 2024 ini kembali pemerintah desa Wongsari mendapatkan dana desa tambahan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan atau yang biasa disebut KMK 352 tentang insentif terhadap desa, ya. Tentunya ini nilainya meskipun tidak besar, akan tetapi kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap pemerintah pusat, terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa itu sendiri yang terus mendorong bagaimana percepatan pembangunan di desa itu dapat benar-benar dirasakan oleh warga masyarakat desa itu sendiri. Sahabat desa, banyak sekali kegiatan yang sudah kita realisasikan yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Tentunya masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara kami mempublikasikan, baik berupa media sosial maupun nanti berupa papan billboard atau papan informasi yang ada di pemerintah desa melalui banner maupun melalui pamflet-pamflet yang memang diprioritaskan di titik-titik di mana masyarakat itu ada yang dianggap strategis oleh pemerintah desa itu sendiri, sehingga informasi penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2024 ini dapat dilihat oleh warga masyarakat. Pengawasan yang cukup luar biasa, dan kami haturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah mengawal kami, sudah mengawasi kami, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa ini, bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa itu dapat dilaksanakan sesuai rule yang ada, sesuai perencanaan yang memang diharapkan oleh warga masyarakat melalui musyawarah desa maupun di dalam penyepakatan atau penetapan rencana kerja pemerintah desa. Ini merupakan suatu rencana besar pemerintah desa, bagaimana kita mencermati rencana pembangunan jangka menengah desa, sehingga menjadi puing-puing yang disebut rencana kerja pemerintah desa. Patahan-patahan dari RPJM itu dapat benar-benar dirasakan, dan hampir 70% RPJM di tahun 2020-2025 ini hampir tuntas. Dengan adanya masa jabatan ini, pemerintah desa dapat benar-benar memaksimalkan kinerja, mengevaluasi diri, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa itu benar-benar hasilnya atau outputnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat. Sahabat desa, perlu saya sampaikan
karena banyak sekali kegiatan yang sudah kita realisasikan yang ada di dalam APBDes dari bidang 1 sampai bidang 5 tentunya. Warga masyarakat yang banyak sekali yang tidak mengetahui, dan hari ini akan saya sampaikan berapa angka pendapatan desa sesungguhnya tahun anggaran 2024 ini. Sahabat desa, perlu saya sampaikan bahwa pendapatan desa belum ada perubahan. Sebelum ada KMK 352, Desa Wangunsari pendapatan desa itu senilai 1.760.768.264 perak ya. Jadi saya ulangi, 1.760.768.264 perak. Dan kemudian karena memang kemarin kita melakukan perubahan kedua anggaran pendapatan dan belanja desa, yang mana peraturan desa atas perubahan peraturan desa nomor 3 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024. Dan kemudian ada penambahan sesuai tadi yang saya sampaikan, ada keputusan Menteri Keuangan 352 bahwa pemerintah desa Wangunsari mendapatkan dana desa tambahan untuk insentif, yaitu sekitar 132.473.000. Nah, nanti dikemanakan saja ya, posisinya ada di bidang mana angka tersebut. Apakah untuk insentif di indeks desa membangun itu pemerintah desa untuk layanan kesehatan itu masih rendah. Nah, tentunya dengan kita membangun sarana prasarana kesehatan yaitu berupa Polindes, masyarakat akan lebih cepat akses ke ke layanan kesehatan, dan ini merupakan suatu gebrakan atau rencana besar kami bagaimana sentuhan terhadap masyarakat itu benar-benar dapat dirasakan oleh warga masyarakat. Sahabat desa, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan Polindes, dan perlu saya bahas bahwa tadi pendapatan desa Wangunsari adalah 1.760.768.264 perak. Nah, tentunya kemana saja larinya, kita lihat ada angka tadi itu di bidang dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama bidang pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua adalah bidang pembangunan desa, yang ketiga bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang keempat adalah bidang pembinaan masyarakat, dan yang kelima adalah bidang bencana. Nah, kita lihat berapa angka daripada 5 bidang tadi, apakah sesuai dengan 1.760.000.000, kita lihat ya. Untuk bidang 1, anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2024 ini adalah 611.567.012 perak. Dan untuk bidang 2, nah tadi ada tambahan, yang pertama atau yang semula 858.972.860 perak, dan kemudian bertambah menjadi 105.362.680, dan tentunya jumlah belanja dari bidang 2 ini menjadi 964.335.540 perak. Nah, ini adalah bagian dari dana desa sesuai KMK 352 tadi ya. Jadi posisinya ada di bidang 2, yaitu bidang pembangunan desa. Lanjut. Dan kemudian di bidang 3 kita anggarkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat 85.204.400 perak. Bidang 4 itu ada 106.858.840. Bidang 4 ini adalah bidang pembinaan kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah bidang kelima, bidang bencana, baik kebutuhan untuk darurat maupun mendesak, itu nominalnya 112.502.000. Nah, tentunya kita bisa lihat bagaimana pembangunan desa yang sudah dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa melalui
pengawasan yang cukup saya rasa luar biasa, baik itu dari pihak ketiga maupun dari masyarakat itu sendiri, bagaimana kecerdasan masyarakat mengawasi pembangunan, setiap titik pembangunan yang kita laksanakan. Ini menjadi akses percepatan ekonomi masyarakat di desa. Bagaimana pemerintah desa di tahun 2025 statusnya sesuai apa yang kita gadang-gadang menjadi desa mandiri. Bukan hanya statusnya saja, akan tetapi pemerintah desa Wangunsari mendapatkan pendapatan asli desa, sehingga pemerintah desa Wangunsari memiliki kemandirian untuk mengelola desanya itu sendiri. Secara aset desa semua sudah diinventarisir, dan bagian-bagian daripada aset desa benar-benar sudah dimanfaatkan di tahun 2024 ini, baik itu oleh ketahanan pangan, program ketahanan pangan, maupun oleh sebidang atau sektor wisata itu sendiri. Sahabat desa, itu tadi yang saya sampaikan, dan lebih luasnya lagi, lebih detailnya lagi akan nanti pampang bagaimana realisasi kegiatan tahun anggaran 2024 akan kami publikasikan melalui website desa, melalui channel kami yaitu di Wangunsari Channel. Hari ini akan saya paparkan nanti dengan sedetail mungkin, sehingga masyarakat itu tidak ada lagi kecemburuan ke pemerintah desa, karena kita benar-benar merealisasikan kegiatan dan menyampaikan publikasi secara transparansi publik. Sahabat desa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berupa laporan yang globalnya, nanti akan lebih detailnya akan saya sampaikan kembali, dan tentunya mudah-mudahan saya bisa terus stay di sini menyampaikan seluruh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga mengikis kesenjangan sosial, mengikis kemiskinan ekstrim yang ada di desa, sehingga desa menuju desa yang mandiri. Bagaimana pemerintah desa memiliki kemandirian di dalam mengelola keuangan desa. Sahabat desa, semangat terus, panteng terus, besarkan channel kami Wangunsari Channel. Mudah-mudahan kami terus bersemangat sehingga informasi dapat sampai kepada masyarakat. Salam Merdesa.